Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Kembali lagi bersama kita di zona STD. Masih seputaran Crack As. Jadi alhamdulillah ya untuk beberapa saat ini ternyata untuk wilayah di sekitaran kita masih banyak juga yang memang ingin mencoba mungkin dan ingin merasakan perbedaan Crack As yang sudah dibandul atau belum. Jadi untuk kali ini ada Crack Honda Beat. Jadi ini adalah pesanan yang kedua dari salah satu bengkel di wilayah Sukabumi. Yang sebelumnya beliau membuat atau membandul Crack Mio untuk spek 59 dan alhamdulillah untuk hasil cukup signifikan ya, berubah, terasa sangat terasa perubahannya. Dan kali ini beliau mengirimkan satu Crack lagi, ini untuk Beat Karbu dengan spek 130 TU. Jadi untuk Beat Karbu spek 130 itu berarti diameter seher atau piston berada di 55 mm ya untuk seher. Namun untuk klep menggunakan klep lebar, katanya seperti itu. Karena untuk beberapa regulasi terus terang saya belum sepenuhnya mengetahui. Dan katanya untuk 130 TU di Beat Karbu itu masih sama untuk rangka standar non stroke, sehernya 55 dan klepnya lebar untuk 130 TU. Ini sebelum di Crack ini belum kita buka dan kita akan lihat dulu titik lemparnya berapa. Dan beliau juga mengirimkan data bahwa beratnya seher itu di bawah 90 gram, katanya seperti itu. Dan nanti akan kita coba cek setelah kita bandul titik lemparnya ada di mana ya, teman-teman bisa lihat. Ini bagian magnet dan jadi titik lemparnya itu berada di jam 1 kalau kita lihat dari arah magnet ya. Dan nanti akan kita lihat perbedaannya seperti apa setelah kita lakukan proses pembandulan. Dan di samping kita ada juga Crack Mio. Crack Mio ini untuk seher 55 tentunya, dan akan kita bandul juga. Terus ada Crack KLX, pesanan dari beberapa bengkel ke kita. Nah untuk KLX atau mesin-mesin berdiri biasanya kita contohkan di Crack ini aja ya. Sebelum kita buka tadi tentunya kita cek dulu bawaannya itu titik lemparnya berada di mana. Dan biasanya untuk mesin-mesin berdiri itu berada di antara angka 11 sampai ke angka 12 tergantung motornya. Namun untuk KLX berada di angka setengah 12 lah kalau kita ibaratkan jam, berada di sini. Karena mesinnya berdiri kan. Jadi titik lemparnya berada di angka segitu. Dan nanti akan kita buat kemungkinan di angka 11 untuk arah lempar yang mengejutkan. Oke, terima kasih banyak. Nanti akan kita sepil hasil dari Beat Karbu ya, proses bandul Beat Karbu 130 TU. Let's go. Oke, dan ini Crack Beat yang tadi kita bikin sampel atau contoh, sekarang sudah kita bubut. Sudah kita bandul maksudnya. Sudah kita bandul dan juga kita rapikan. Untuk bandulannya bisa teman-teman lihat ya. Jadi request dari si ownernya seperti yang tadi saya bilang bahwa bobot sehernya itu kurang dari 90 gram dan berhubung detailnya dia nggak ngasih tahu, kita ambil paling besarnya saja 90 gram. Setelah itu seperti biasa kita ambil 54% dari 90 gram itu tadi sudah kita hitung berada di kisaran 48,6 gram. Dan sekarang saya sudah siapkan timbangan juga pemberat 54 gram dari
90 gram, dan kita luruskan ya, harusnya 48,6, kita luruskan menjadi 49 gram, dan akan kita gantung seperti biasa teori yang sudah kita terapkan. Kita gantung 54 gram dari berat sehernya berapa, lalu berefek apa tidak di bandulannya. Nah, bisa teman-teman lihat, tentunya titik lemparnya tetap tidak berubah, yang berarti dengan bobot seher yang 90 gram ini ditambah krek as yang dibandul, efek dari pemberat bandulnya ini tidak mengurangi efektivitas si krek as ya. Apabila bandulnya kurang, tentunya ini akan sangat melempar ke bawah, dan teman-teman bisa lihat kalau ini tepat di titik lempar yang seperti semula, berada di angka jam 1 kalau kita lihat dari bagian magnet ya. Nah, ini bukti bahwa bobot seher ini tentunya masih ringan untuk krek as yang spesifik seperti ini ya, yang sudah kita bandul. Jadi yang tadi juga KLX juga sudah kita bandul. 6 titik kiri kanan ya. Untuk spesifik diameter untuk bit yang ini 130 TU, kita menggunakan motherboard 18 sama rata semua dari 3 sisinya. Untuk yang Mio kemarin, lubang yang tengah kita bikin 22 karena bobot sehernya berada di 120-an kalau nggak salah. Nah, kita bandingkan untuk yang KLX. Jadi untuk yang KLX, karena KLX ini kan mesinnya berdiri dan titik lemparnya tadi berada di setengah 12, setelah kita bandul ini berada di jam 12, tapi balance dengan angka setengah 12 nya juga bisa. Kalau kita lihat dari arah magnet, namun titik lempar atau ayunannya itu sangat jelas sudah berubah. Nah, bisa teman lihat. Nah, tentunya berayunnya lebih kencang di bagian langkah kompresi ya. Nah, langkah kompresi kan di sini dat. Nah, ini. Nah, untuk mesin berdiri kira-kira seperti ini. Tapi teman-teman bisa riset kembali, karena untuk beberapa krek as teman-teman harus mengukur dulu tebal si krek as. Contohnya untuk KLX seperti ini, karena di bagian coupling itu tidak ada balancer ya, hanya gigi primer langsung. Jadi bobot krek as yang bagian kanan, bagian coupling itu tebalnya itu lebih tebal dibanding bagian yang magnet. Nah, apabila menemukan krek as yang tebalnya berbeda, tentunya pabrikan juga sudah memperhitungkan, dan ketika kita akan memodifikasi, kita juga harus memperhitungkan ulang. Nah, jadi untuk contoh yang ini tadi kita bikin lubang untuk yang bagian magnet sedalam 14 mili dengan diameter 18, dan untuk yang bagian kopling karena tebalnya itu 19 mili, kita bikin dalamnya itu 17 mili dengan diameter 18. Jadi kalau dipisah tentunya bobot yang lebih berat itu di bagian kopling, karena dia tidak mempunyai balancer ya. Kuncinya seperti itu, riset
cari tahu dulu spesifik dari standarnya seperti apa, beratnya berapa, dan konstruksi mesinnya kalau bisa kita ketahui dulu sebelum melakukan proses pembandulan. Nah, kira-kira seperti itu untuk teman-teman. Saya nggak akan bosan-bosan memberitahukan apa yang sudah kita alami, dan kita akan tunggu apa reviewnya dari si pengguna motor, khususnya yang Gregas yang Beat ini. Untuk yang Mio kemarin alhamdulillah dari time 17,98 ya, jarak 500 meter itu kemarin setelah kita bandul yang Mio menjadi 16,45. Itu timenya itu signifikan turunnya, berarti memang bandulannya itu sangat berpengaruh dan berhasil. Semoga puas untuk hasilnya, dan untuk teman-teman semua jangan takut untuk mencoba. Resiko dari mencoba itu hanya gagal, tapi kita bisa mendapatkan ilmu yang tentunya lebih mahal dibanding harga krek asnya. Nah, kasarnya seperti itu ya, karena ilmu itu kadang susah didapat. Dan di channel kita pure tanpa editan. Semoga bermanfaat, semoga tetap sehat, dan tetap let's go.